Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, matematika di sini. Dan ini adalah penggunaan diagram Venn. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini kita akan mempelajari penggunaan diagram Venn tentang soal cerita. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menggunakan diagram Venn dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini merupakan penyelesaian soal cerita. Bentuk diagram Venn yang digunakan untuk soal cerita dalam kehidupan sehari-hari untuk dua himpunan pada umumnya adalah berbentuk seperti ini. Jadi ada bagian yang sama, tapi tidak semuanya sama. Langsung saja kita ke contoh 1. Dari 28 orang siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan masing-masing anak itu ada 15 orang yang mengikuti pramuka, kemudian 12 orang mengikuti paskibraka dan 7 orang siswa yang mengikuti keduanya. Maka hitunglah banyak siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan paskibraka. Buatlah diagram Venn-nya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini menggunakan diagram Venn karena dari 28 siswa itu kalau dijumlahkan saja sudah lebihan 15 ditambah 12 ditambah 7 itu melebihi 28, sedangkan totalnya 28. Jadi cara menyelesaikannya menggunakan diagram Venn. Yang pertama kita perlu perhatikan di sini adalah siswa yang mengikuti keduanya. Jadi setiap kali mengerjakan soal seperti ini kita menyiapkan yang menyukai keduanya, mengikuti keduanya. Kita lihat di sini yang mengikuti keduanya ada 7. Ini berarti ada 7 siswa. Kemudian yang mengikuti pramuka, yang hanya mengikuti pramuka. Sedangkan di sini yang mengikuti pramuka ada 15. Ya, sedangkan yang hanya berarti dikurang dengan 7 karena hanya 7 ini mengikuti keduanya. Jadi dikurang dulu, 15 dikurang 7 sama dengan 8. Kemudian yang hanya mengikuti paskibraka. Kita lihat yang mengikuti paskibraka itu ada 12, tapi di antara 12 ini ada 7 orang yang mengikuti keduanya. Maka dikurang dulu, 12 dikurang 7 sama dengan 5 siswa. Kemudian kita siapkan diagram Venn-nya, kita gambar bentuk seperti ini. Karena ada yang mengikuti keduanya. Kemudian di pojok kiri atas kita tulis 28 karena total siswanya ada 28. Kemudian kita tuliskan yang sebelah kiri pramuka, sebelah kanan itu paskibraka. Yang pertama kita tulis itu adalah yang mengikuti keduanya yaitu 7. Kemudian yang hanya mengikuti pramuka itu ada 8 ditulis. Yang hanya mengikuti paskibraka ada 5, itu ditulis di dalam lingkaran paskibraka. Kemudian yang pertanyaannya yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka dan paskibraka, berarti sisanya kita tulis di luar. Caranya kita hitung. Dihitung yaitu 28 dikurang dengan yang ada di dalam lingkaran tersebut. Jadi 28 dikurang dengan jumlah 8 ditambah 7 ditambah 5. Jumlah dari 8 ditambah 7 tambah 5 tadi 20, jadi 28 dikurang 20 berarti 8 siswa. Nah, 8 siswa yang tidak mengikuti keduanya, berarti dia berada di luar lingkaran. Kita tuliskan di situ. Nah, inilah gambar diagram Venn-nya. Contoh kedua, sebuah puskesmas sedang merawat sejumlah pasien sebanyak 23 orang mengikuti penyakit demam, 11 orang menderita penyakit diare, 8 orang menderita penyakit demam dan diare, dan 7 orang tidak menderita kedua penyakit tersebut. Mungkin sakit yang lain. Tentukan jumlah semua pasien yang dirawat di puskesmas tersebut. Nah, jadi di sini kita tidak tahu jumlah orangnya berapa, tapi diketahui yang menderitanya ada. Kita tinggal jumlahkan, tapi cara menjumlahkannya tidak bisa dijumlah seperti biasa. Ini juga menggunakan diagram Venn. Langsung kita jawab,
Yang pertama kita sama kayak tadi, pasien yang menderita keduanya itu dulu yang kita tulis. Yang menderita keduanya tadi ada 8 orang. Itu menderita penyakit demam dan diare ada 2 orang. Komplikasi. Di 8 orang. Kemudian yang hanya menderita demam ada 23 orang. Dikurang dengan 8 karena 8 ini menderita keduanya. Jadi 23 dikurang 8 sama kayak tadi 15 orang. Kemudian yang hanya menderita diare. Sini yang menderita diare ada 11 orang, tapi di antara 11 orang ini ada 8 yang menderita keduanya. Berarti yang hanya itu dikurang dengan 8. 11 dikurang 8, 3 orang. Kemudian kita siapkan diagram Venn-nya sama kayak tadi. Bentuknya juga seperti ini. Untuk jumlahnya kita kosongi dulu karena kita yang ditanyakan di sini adalah jumlah semua pasiennya. Jadi untuk jumlah pasiennya kita kosongi dulu. Kita tuliskan di sini yang sakit demam dan sakit diare. Sama kayak tadi, yang pertama dituliskan adalah yang di tengah-tengah, yang menderita keduanya, yaitu ada 8, yang menderita demam ada 15, yang menderita diare adalah 3. Sedangkan ada 7 orang yang tidak menderita keduanya, mungkin sakit yang lain. Jadi 7 kita tuliskan di luar. Kemudian jumlah semua pasien yang dirawat jadinya tinggal ditambahkan semua yang ada di dalam diagram Venn. Jadi 15 ditambah 8 ditambah 3 dan ditambah 7. Jadi jumlahnya adalah 33 orang. Jadi 33 ini kita tuliskan di dalam diagram Venn tadi. Jadi himpunan semestanya 33 orang. Jadi seperti ini gambar diagram Venn-nya. Contoh yang ketiga, di sebuah kelas terdiri dari 31 orang siswa, lalu ada 15 orang siswa yang menyukai gemar menyanyi, ada 13 orang siswa yang gemar melukis, dan sisanya ada 7 orang siswa yang tidak gemar keduanya. Dan ada juga yang tidak gemar keduanya, maka tentukan banyak siswa yang gemar keduanya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang gemar keduanya malah. Kalau tadi sudah diketahui yang gemar keduanya, di sini jumlahnya ada, yang gemar keduanya yang tidak diketahui, malah itu yang ditanyakan. Langsung kita jawab. Yang pertama, siswa yang gemar keduanya. Sama kayak tadi, kita selalu menuliskan yang gemar keduanya, sedangkan yang gemar keduanya malah ditanyakan di sini. Maka kita tuliskan dulu X orang. Kita tidak tahu berapa, jadi kita tulis dulu X orang. Kemudian siswa yang gemar menyanyi di sini ada 15 orang. Sama kayak tadi, 15 orang ini termasuk X orang yang gemar keduanya. Maka dari itu 15 orang ini dikurang dengan X dulu. Ya, karena tidak bisa dihitung maka dibiarkan saja dulu. Jadi yang siswa yang hanya gemar menyanyi 15 kurang X orang. Kemudian siswa yang hanya gemar melukis ada 13 orang. Berarti sama kayak tadi, 13 dikurang X orang. Kemudian kita gambarkan gambar diagram Venn-nya. Sama kayak tadi. Yang gemar menyanyi, ada yang gemar melukis. Jumlahnya siswanya adalah 31 orang. Jadi himpunan semestanya 31, kita tuliskan di pojok kiri atas. Kita tuliskan X di sini. Yang gemar keduanya kita tuliskan X dulu. Kemudian siswa yang hanya gemar menyanyi berarti 15 kurang X. Yang hanya gemar melukis 13 dikurang X. Dan ada 7 yang tidak gemar keduanya, kita tuliskan di luar. Nah, sekarang kita mau mencari siswa yang gemar menyanyi dan melukis. Yang gemar keduanya tadi, yang X tadi kita cari. Caranya adalah kita tambahkan semua angka yang ada di dalam situ, yaitu 15 ditambah 13 ditambah 7 di dalam kurung, kemudian dikurang X. Karena di antara jumlah yang ada itu ada yang gemar keduanya, maka dikurang X. Dan sama dengan 31 karena jumlah siswanya ada 31. Kemudian ditambahkan 15 tambah 13 ditambah 7
Jadi 35 dikurang X sama dengan 31. 35-nya kita pindah ke sebelah kanan sama dengan, maka sisanya yang tadinya 35 kurang X jadi min X saja. Sama dengan 31 dikurang 35. 35-nya pindah ke kanan jadi negatif. Kemudian kita hilangkan tanda negatifnya. Jadinya X saja, jadinya min X jadi X saja, tapi kita balik. Yang tadi 31 kurang 5 jadi 35 kurang 1. Jadi jangan bingung. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, jadi langsung saja yang besar dikurang yang kecil. 35 dikurang 1 berarti sama dengan 4. Berarti yang gemar menyanyi dan melukis atau yang gemar keduanya itu adalah 4. Kita tuliskan di dalam situ. Kemudian untuk yang hanya gemar menyanyi, maka 15 dikurang 4 sama dengan 11. Berarti 11 orang yang hanya gemar menyanyi. Kemudian yang hanya gemar melukis, 13 dikurang 4 adalah 9. Jadi seperti itu gambar diagram Venn-nya. Jumlah siswa seluruhnya, untuk menceknya apakah betul jawaban itu, maka jumlah siswa seluruhnya kita tambahkan angka yang ada di dalam diagram Venn, mulai dari 11 tambah 4 ditambah 9 ditambah 7. Setelah dijumlah betul, yaitu sama dengan 31. Itu hanya untuk mencek jawaban tersebut. Contoh yang keempat, dalam remaja Karang Taruna setelah dilakukan survei terhadap kegemaran olahraganya diperoleh data sebagai berikut. 20 siswa gemar voli, 25 siswa gemar sepak bola, 25 gemar bulu tangkis. Nah, ini ada 3 himpunan, voli, sepak bola, dan bulu tangkis. 8 siswa gemar voli dan sepak bola, 10 siswa gemar voli dan bulu tangkis, 12 siswa gemar sepak bola dan bulu tangkis, 4 siswa gemar ketiganya. Nah, artinya ada 3 di sini, serta 4 anak yang tidak gemar ketiganya. Tentukan jumlah remaja dalam Karang Taruna tersebut dan gambarkan diagram Venn-nya. Ini agak panjang karena ada 3 himpunan, langsung saja kita jawab. Yang pertama, siswa yang gemar ketiganya. Karena ada 3, maka ini yang gemar ketiganya. Yang gemar ketiganya jelas ini tadi ada 4, maka kita tuliskan 4 orang. Kita siapkan, karena ada 3 yang gemar ketiganya, maka bentuk diagram Venn-nya seperti itu. Kita tuliskan voli, sepak bola, dan bulu tangkis. Kita tuliskan 4 ini di tengah-tengah, yaitu perpotongan antara ketiga lingkaran tersebut. Yang hanya gemar voli dan sepak bola tadi ada 8 dikurang dengan 4. Karena di antara yang gemar sepak bola dan 8 yang 8 orang ini ada 4 orang yang gemar ketiganya. Jadi 8 dikurang 4 sama dengan 4. Kita tulis di situ perpotongan voli dan sepak bola. Kemudian yang hanya gemar voli dan bulu tangkis ada 10. Ini juga dikurang dengan 4. 10 kurang 4 sama dengan 6. 6 dituliskan di perpotongan antara voli dan bulu tangkis. Kemudian yang hanya gemar sepak bola dan bulu tangkis ada 12. 12 juga dikurang 4 sama dengan 8. 8 dituliskan di perpotongan antara sepak bola dan bulu tangkis. Oke, langsung kita lanjut, ini masih sambungannya tadi. Kemudian yang hanya gemar voli, yang ada di dalam diagram voli. Nah, tadi voli ada 20. Nah, 20 ini dikurang yang sudah dituliskan di dalam lingkaran voli, yaitu 20 dikurang 4, dikurang 4, dan dikurang 6. Jadi dikurang yang di dalam lingkaran voli. Hasilnya adalah 6. 6 ini kita tuliskan di lingkaran voli. Kemudian yang hanya gemar sepak bola ada 25. 25 dikurang yang ada di dalam lingkaran sepak bola. Berarti 25 dikurang 4, dikurang 4, dan dikurang 8. Sama dengan 9. 9 dituliskan di lingkaran sepak bola. Kemudian yang terakhir yang hanya gemar bulu tangkis ada 23. 23 ini dikurang yang ada di dalam lingkaran bulu tangkis, yaitu dikurang 6, dikurang 4, dan dikurang 8. Hasilnya adalah 5. 5 kita tuliskan di bulu tangkis. Kemudian ada 4 anak yang tidak gemar ketiganya. Tuliskan 4 anak. Jadi jumlah remaja yang dalam Karang Taruna tersebut, tinggal kita jumlahkan semua angka yang ada di dalam diagram Venn tersebut.
Jadi 6 tambah 4 tambah 9 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 5 dan ditambah 4. Sama dengan 46. Nah, jadi jumlahnya adalah 46. Jadi ingat Rosi lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.